Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi-mami, shalom semuanya. Wah, kita sudah di minggu terakhir bulan Januari tahun 2022. Cepat sekali adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah tahu belum visi gereja kita tahun ini? Oh, betul sekali adik-adik. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Wow, minggu depan kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2022 ya adik-adik. Berarti harus lebih bersemangat lagi ya adik-adik dalam memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, sudah siap beribadah kan? Ya, ayo semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menari, melompat, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan kita yang dahsyat dengan nyanyian dan tarian. Benar adik-adik, mari memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bersama kakak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Yuk semuanya berdiri yuk. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Gerakannya ikutin kakak ya, sorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, lebih semangat.
indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, lagi. Oh Yesusku, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Biar sukacita penuh sejak kita jumpa siapa? Ketika Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan lahir bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan lahir bagiku. Ini sukacitaku penuh. Padanya itu layak hidup. Padanya aku berserah sumber kehidupanku. Pam cuap. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita hebat, Tuhan Yesus kita dahsyat, haleluya. Nah adik-adik, lebih sungguh lagi dalam memuji menyembah Tuhan. Yesus hadir di tempat ini adik-adik. Yesus hadir di dalam hidup kita sebagai bukti nyata bahwa engkau mengasihi Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kakak ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan Yesus. Berikan sikap yang terbaik dalam menyembah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Yesus kemuliaanku penuhi hatiku. Yesus kemuliaanku
penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari adik-adik siapkan hatimu. Kita sembah Tuhan, kita katakan Tuhan, Yesus terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk cinta-Mu, untuk sayang-Mu dalam hidupku, setiap waktu. Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, ku bersyukur. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Buka hatimu, izinkan Tuhan Yesus berbicara, supaya hidupmu diubahkan di tahun paradigma yang baru ini. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari adik-adik, biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan sama-sama. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya.
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ujian ini mengatakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari nyanyikan ini dari hatimu, bukan karena engkau hafal lagu ini. Tuhan ingin hidupmu dibangkitkan, hidupmu dimerdekakan, kalian memiliki pola pikir yang baru di tahun paradigma yang baru ini. Mari lebih lagi nyatakan isi hatimu sama Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkanmu Tuhan. Biar puji menjadi doa kita sama-sama. Haleluya. Tuhan, Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Susi di ibadah anak online Starji. Kakak berharap keadaan adik-adik semuanya baik-baik dan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik dengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatinya adik-adik, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bersyukur, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, tahun ini, tahun 2022 ini gereja kita memiliki tema yaitu paradigma yang baru. Nah ini diambil di Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu
dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu hal yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Nih, di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 bunyinya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah suatu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, minggu ini Kak Susi dikasih tema yaitu dibenarkan untuk berbuah. Kisah ini diambil di Yohanes 15, perikopnya itu yang bunyinya kisah pokok anggur yang benar. Tujuannya mengajar adik-adik bahwa kita tidak dapat berhasil dan tidak bisa melaksanakan tujuan Allah dalam hidup kita tanpa Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah itu harus belajar mengandalkan Tuhan. Nih ya, gini nih ceritanya nih. Ketika Yesus berada di bumi nih tempat kita berdiri sekarang. Nah, dia sepenuhnya manusia kayak Kak Susi, kayak adik-adik. Nah, dia tuh sepenuhnya juga Allah, yang berarti bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang pernah ada atau yang perlu diketahui. Tuhan Yesus juga ngajarin menggunakan cerita yang disebut tentang perumpamaan. Tuhan Yesus juga menggunakan contoh-contoh hal-hal yang terjadi di alam. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus datang mengajar sekelompok orang banyak di Yerusalem. Yesus memberitahu orang banyak, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pemilik dan tukang kebun anggur itu." Nih, Yesus tahu bahwa orang banyak pada hari itu akan mengerti apa yang diperlukan untuk menanam, menumbuh, dan merawat pohon anggur yang menghasilkan buah. Adik-adik juga pasti tahu ya, kalau yang diperlukan untuk nanam itu supaya ada buahnya, pasti kita akan rawat pohon anggurnya. Nah, dengan menggunakan perumpamaan tersebut, Yesus mengajar bagaimana Allah memelihara kita. Pohon anggur ditanam di tanah yang baik, disiram pakai air, diawasin itu dipelihara, diperhatiin. Nah, dengan cermat untuk membantu supaya tanaman itu bisa tumbuh. Ranting-ranting tumbuh dari pokok anggur, ada yang berbuah, ada yang tidak. Ranting yang tidak berbuah itu pasti dipotong, ya kan? Kalau punya pohon nih, udah lama gak berbuah, gak ada buahnya, lama-lama pohonnya pasti ditebang, dipotong ya. Nah, langkah-langkah ini membantu pohon anggur untuk tumbuh kuat, berkembang, dan menghasilkan banyak buah yang indah dan lezat. Nih, orang-orang yang mendengar perumpamaan tersebut gini, mengerti bahwa benih yang ditanam dan dibiarkan saja memang dapat tumbuh dan bahkan mungkin berbuah. Tetapi benih itu tidak akan hidup dan bertumbuh dengan baik, bahkan tidak bisa berbuah manis jika tidak ada yang merawatnya dengan penuh kasih. Yesus melanjutkan dengan memberitahu orang banyak bahwa Tuhan adalah tukang kebun anggur, Yesus adalah pokok anggur,
dan kita adalah ranting-rantingnya. Ini berarti bahwa Allah, tukang kebun, adalah pencipta dan pemelihara kita yang pengasih, dan Yesus adalah pokok anggur, kita cabang-cabangnya. Menarik kehidupan dan kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Orang-orang itu hadir pada hari itu, mengerti bahwa cabang atau ranting yang tidak melekat pada pokok anggur tidak akan tumbuh atau berbuah. Nih demikian juga nih, Yesus mengajarkan bahwa tanpa hubungannya tidak mungkin berhasil. Nih kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak menjaga hubungan kita sama Tuhan, maka kita pun nggak akan bisa berhasil. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk membantu kita memahami bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita menemukan hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Yesus juga menjelaskan bahwa jika ranting tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bertahan. Ranting harus dapat menerima nutrisi, memberi kehidupan dari pokok anggur agar dapat hidup. Jika tidak melekat pada pokok anggur, ranting akan menjadi lemah, mengerut, dan gagal berbuah, dipotong dan dibuang, ya kan? Kalau misalnya pohon yang nggak berbuah kita potong dan kita buang aja ya, karena tidak berguna buat kita. Nih, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan hidup taati firman-Nya, kita seperti ranting-ranting yang terhubung dengan pokok anggur, menjalani kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, memberi kita kekuatan, berkat pengampunan dan janji kehidupan kekal di surga. Nih Yesus rindu umatnya mengalami hubungan yang kuat dengannya. Dia menjelaskan bahwa kunci untuk tetap terhubung adalah cinta dan ketaatan akan Tuhan Yesus. Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Dia. Yesus menjelaskan bahwa Dia menunjukkan kasih Bapanya dengan menaati perintahnya. Nih, artinya ini nih adik-adik, bagi kita untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihinya. Yang harus kita lakukan hanyalah taat perintahnya, membuat Tuhan Yesus memenuhi kita dengan sukacita yang berlimpah. Hidup kita menjadi seperti ranting-ranting yang sehat, menghasilkan buah yang baik, lebat, dan manis. Untuk tetap terhubung dengan Yesus, kita harus menaati perintahnya, yakni untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita semua. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang ke dunia untuk melayani dan menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan membantu atau menolong orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ini artinya hidup kita menghasilkan buah yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Melalui ketaatan ini, kita menunjukkan kepada Yesus betapa kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan mematuhi perintahnya untuk mengasihi orang lain, kita mulai menemukan betapa dalam kasih bagi kita. Yesus sekarang menyebut kita sahabat. Nah, siapa yang mau bersahabat sama Tuhan Yesus? Pasti adik-adik mau ya sahabatan sama Tuhan Yesus ya. Nih, persahabatan dengan Tuhan Yesus yang telah dimulai dalam kehidupan ini akan tumbuh dan berkembang untuk selama-lamanya. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, nih bunyinya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Nih adik-adik yang ada di rumah dengerin ya. Dari cerita ini kita belajar nih bahwa nih satu, kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Dua, kita tidak dapat berhasil dan tidak bisa melaksanakan tujuan Allah dalam hidup kita tanpa Tuhan Yesus. Dari cerita firman ini kita belajar bahwa adik-adik, siapa yang mau hidup dipimpin Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Mari adik-adik yang ada di rumah angkat tanganmu. Kak Susi mau doain adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan dari pokok anggur ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, hidup kami boleh berhubung dengan Tuhan. Hidup kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi adik-adik yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, buah yang manis untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati papi mami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah hadir menggerobapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, makin dekat dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji. Semuanya dilindungi Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan. Aku percaya penyertaan perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat Papa, Mama, dan keluarga. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami melakukan firman. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu Papa, Mama, anak-anak dipulihkan. Kami berdoa juga buat pemerintah dan penduduk Indonesia, dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus tolong Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua.
mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya, Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.